Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gufran Haq, tentunya di channel kesayangan kita Guftaid. Di video kali ini Guftaid bakal membahas sebuah webcam dari brand Rexus, yaitu tipe Daksanya. Namanya bisa dibilang Daksa SF1 Pro. Jadi kalian pasti tahu sudah, Daksa itu adalah sebuah brandnya Rexus yang mengeluarkan produk-produk yang gamingnya, yang hacknya, yang mana dia sudah keluarkan keyboard juga yang kemarin kita sudah review. Terus yang kedua kita sudah pernah review mousepadnya juga. Terus kita review yang terakhir keyboard Daksa M84 Ultimate-nya juga. Dan kali ini Daksa lagi-lagi keluarkan suatu produk yang terbaru, yaitu webcam, yang mana webcam itu sering digunakan di masa pandemi seperti ini. Nah, Daksa SF1 Pro. Apakah produk ini memang bagus? Katanya sih bagus setara Logitech ya. Dan harganya cuman kalau promonya di 999.000 dan harga normalnya mungkin di atas 1 juta lebih mungkin. Nah, apakah 999.000 bisa menghasilkan gambar yang bagus? Nanti kita bakal bahas. Sebelum kita lanjut video ini, kalian jangan lupa subscribe dulu. Dan kalau kalian sudah subscribe, pastikan kalian klik tombol loncengnya agar kalian tahu video-video terupdate dari Guftaid. Nah, di depan saya ini sudah ada sebuah webcam dari Daksa SF1 Pro. Buat packagingnya sih nggak terlalu kotak gitu, jadi kayak berbentuk persegi panjang dan memang ada tulisan Daksanya. Ini sih memang Daksa banget sih, elegan kan? Nggak terlalu besar. Langsung aja kita buka packagingnya ini. Kalau dari segi packagingnya sih saya suka banget sih. Minimalis, oke. Oke, saya terus ini. Di sini ada packaging lagi dan langsung aja kita buka. Dan di dalamnya kita mendapatkan kartu garansi dan buku manualnya. Ini Daksa buat kartu garansi juga. Terus yang cuma buku garansi, webcam dan buku manual. Itu aja sih. Langsung aja kita buka. Nah, ini dia webcamnya. Oke. Nah, di depan saya ini sudah ada webcamnya. Kalau dari segi bit quality-nya ini terlalu besar sih ya. Agak besar tapi cuma tergantung selera aja sih. Nah, kalau buat bahannya dia pakai plastik polikarbonat dan hampir sama sih dengan webcam-webcam pada umumnya. Cuman dia persegi panjang, agak lebih panjang gitu tapi nggak terlalu tinggi. Dan di bagian tengah-tengahnya ini dia ada penutup kameranya, ini buat security aja. Jadi kalau kalian mau meyakinkan bahwa kamera itu tidak aktif, kalian bisa tutupkan aja tuh. Cuman dia dilepas pasang kayak gini. Kalau webcam kemarin kan cuman dibuka tutup, kalau dia dilepas. Cuman dia ada gantungannya di sini sih, nggak terlalu masalah. Kalau dari bentuknya sih saya suka, dan di bagian bawahnya itu mau taruh di atas tempat datar bisa, mau ditaruh di atas laptop juga bisa karena ada donggelnya. Dan yang terakhir, kalau kalian mau taruh di tripod, itu di bagian bawahnya ada ada slot buat taruh tripod kalian. Jadi kalau kalian mau pakai tripod buat streaming gitu kan, cocok banget sih pakai tripod seperti itu. Nanti kita contohkan tripodnya seperti apa. Dan kalau kalian mau taruh di atas laptop kalian, tinggal taruh seperti ini aja sih. Cukup simpel, seperti memang webcam pada umumnya. Dan ini sini mah agak terlalu besar. Nah, kalau dari segi lainnya, di depan lensanya itu ada tulisan lens f1,8 f3,5 mm. Tuh ada tulisannya 3,5 mm. Dan ini saya buka aja ya. Nah, ini benar-benar baru sih. Nah, di bagian kiri kanannya itu terdapat speaker juga. Jadi mungkin speakernya yang ditangkap ini jauh lebih bagus dan jauh lebih jernih karena slot speakernya ada di kiri kanan dan cukup banyak bro bolong-bolongannya. Ini saya buka juga biar nanti kita tes speakernya.
seperti barang premium gitu sih bro. Nah kalau kita nyalakan seperti ini, dia ada lampu indikator berwarna biru juga di bagian sebelah kirinya, dan di bawah indikatornya itu ada tulisan Full HD 1080p. Jadi kalau 1080p itu dia bisa melengkung, jadi jangkauan hasilnya itu bisa melengkung dan lebih besar dibandingkan yang bukan 1080p. Nah dan kalau kita keluarkan kameranya, itu indikatornya mati juga. Jadi memang menandakan bahwa kamera kalian aktif. Kalau kalian cuma colok aja, itu lampu indikatornya nggak bakal nyala. Tapi kalau kalian buka kameranya seperti ini, aplikasi kameranya, itu baru langsung otomatis dia nyala. Jadi ya selain dia ada security buat menutup kameranya, lensa kameranya, dia juga ada security kalau kalian menandakan bahwa kameranya itu nyala, ada indikator. Indikatornya cuma satu lampu aja sih. Nah, kalau buat kabelnya panjangnya sekitar 1 meteran, dan kabel yang dipakai ini tidak braided sih. Jadi lumayan cukup tebal aja dan masih kaku gitu, bukan braided. Nih, sekitar 1 meteran aja. Nah, mungkin 1 meteran kalau kalian gunakan colok di PC atau colok di laptop ya lumayan cukup panjang sih ininya. Langsung aja kita tes nih. Bagaimana performa dari webcam Daxa ini. Biasanya Daxa itu keluarkan produk, saya bilang bagus-bagus semua sih, dari keyboardnya, terus itu mousepadnya juga bestseller banget, jadi habis di mana-mana. Dan sekarang dia keluarkan webcamnya. Apakah webcamnya ini hasilnya memang memuaskan atau biasa saja? Langsung aja kita lihat performanya menggunakan laptop ini. Nah ini adalah hasil dari webcam eksternal Daxa SF1 Pro. Kalian bisa lihat sendiri dan inilah hasilnya. Yang menurut saya pribadi itu bagus banget, tidak ada noise sama sekali, dan kalau misalkan lihat kecepatan autofokusnya juga bagus banget. Ini langsung fokus juga, dan kalau kalian seperti ini tuh dia langsung lumayan cepat fokusnya dibandingkan webcam-webcam sebelumnya yang kita review. Dan memang sih hasilnya 1080p, jadi saya tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang sebelumnya saya pakai. Ini benar-benar real aja hasilnya seperti ini. Itu warna kulit saya, terus itu saya memakai memang Legnic yang lumayan cukup bagus, dan inilah hasilnya. Dan kalau kalian lihat ada cahaya di sebelah sini, nih, sini, itu bias banget. Jadi memang pengaturan cahaya juga memang berpengaruh dari hasil webcam kalian. Tapi overall dari semua keseluruhan webcam SF1 Pro ini saya suka banget. Yang pertama hasilnya yang jernih banget, tidak ada noise sama sekali. Terus yang kedua pencahayaannya dan 1080p-nya itu bener-bener real, dan ini bagus banget. Ini musuhnya kayak Logitech 920 kalau nggak salah, atau tipe di atasnya lagi. Karena kalau kita bandingkan dengan Logitech itu harganya terlalu tinggi dibandingkan yang Daxa SF1 Pro ini. Dan memang hasilnya sih sangat memuaskan. Mungkin kekurangan dari hasilnya ini pencahayaannya sih. Jadi kalau pencahayaannya itu kurang bagus dan memang terlalu bias, itu hasilnya sama kayak di belakang sini. Dan ini ada kursi gaming yang saya taruh, dan kalau saya geser langsung cahaya dari luar tuh hasilnya seperti ini nih. Nah kalau saya geser lagi kursinya, pencahayaannya dibagusin, nah hasilnya seperti ini sih. Dari keseluruhan sih bagus, cuman minimnya pencahayaannya harus diatur, karena kalau sedikit dia ada yang bias itu kontrasnya terlalu tinggi banget. Dan kalau kalian mau dengarkan mikrofonnya, ini saya tes dulu. Kalian bisa dengar sendiri, jadi kalau kalian meeting atau zooming, itu kalian bisa tes tuh suaranya seperti apa dan bagaimana kualitas suaranya. Yang menurut saya pribadi, karena memang dia punya 2 speaker, di kiri dan di kanan, dan lumayan cukup besar juga, pasti hasilnya jauh lebih bagus dibandingkan webcam yang mempunyai 1 slot speaker doang. Ini sih mungkin alasannya kenapa Daxa webcam SF1 Pro ini memberikan bentuk yang lumayan panjang, karena dia dilengkapi dengan speaker yang kiri kanan juga, dan juga ada lampu indikatornya, dan lensanya yang mempunyai f18 dan f3,5 mm. Kirain saya tuh webcamnya bisa diputar bro, kayak kamera SLR, kan ternyata nggak bisa sih. Jadi autofocusnya sih lumayan cepat juga kalau saya seperti ini, dan saya lepaskan seperti ini sih. Oke sih, kalau dari segi penampilan tergantung kalian nih.
apakah di rumah kalian punya webcam yang jauh lebih bagus dengan Daksa dan harganya cuma di 999.000 harga promonya. Mungkin harga normalnya mungkin di atas juta, dan kalau kalian tinggal di luar kota mungkin ya ongkir-ongkir 1.030.000 1.050.000 ya mungkin lah sekitar segitulah kalau kalian mau beli webcam ini. Dan overall ya itu aja sih buat review webcam ini yang menurut saya pribadi dari keseluruhan yang saya bilang tadi sih masih recommended banget di harga 999.000. Kalian pakai zooming, meeting nih jernih banget sih. Saya sih mau bandingkan dengan kameranya ROG seharusnya. Cuman yang saya pakai ROG ini tidak ada webcamnya bro. Jadi ya memang webcam ini aja. Kalau pakai webcam yang standar laptop pasti tidak selebar ini dapatnya. Paling cuman segini doang. Dan ini 1080p dia lebar sih. Dan hasilnya jernih banget. Oke lah kalau dari segi performanya. Mungkin itu saja review dari Gufta ID. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kesimpulan dari video ini adalah kalau kalian mau beli webcam di range harga 900 atau 1 jutaan, ini sih bisa jadi salah satu pilihan kalian karena ini recommended banget di harga 900. Hasilnya jernih banget dan suara speakernya itu enak banget didengar. Kalau kalian mau beli webcam ini, link pembeliannya saya bakal taruh di bawah. Dan apabila ada kesalahan kata dan apabila ada masukan dan komen nih, webcamnya ini bagus atau enggak, terus mau di compare dengan webcam apa, nanti selanjutnya kita bakal compare. Oke, mungkin itu saja dari Gufta ID. Saya Gufran Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.